Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Fahairunisa dengan NPM 2140501123 dari lokal A3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam najis. Menurut sumbernya, najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasita, serta najis mughalladah. 1. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun, dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Cara mensucikannya dengan memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Dari Umi Qais RA, sesungguhnya ia pernah membawa seorang anak laki-lakinya yang belum makan makanan, lalu anak itu dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak itu kencing di pangkuannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air, lalu memercikkan air itu ke bagian yang terkena kencingnya dan tidak dibasuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Najis mutawasita. Najis mutawasita termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah khamar atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasita. Najis mutawasita dibedakan kembali menjadi 2 jenis. Yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah. Secara sederhana, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk mensucikan najis ainiyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. B. Najis hukmiyah. Sedangkan jenis najis sedang lainnya yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering, sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh lain dari najis ini adalah air khamar yang telah mengering. Cara mencucikan najis hukmiyah yaitu cukup dengan menggunakan air mengalir dengan volume yang lebih besar daripada najis tersebut. Ketiga, najis mughalladah. Najis mughalladah merupakan najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughalladah adalah anjing, babi, dan darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing, atau terkena darah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka termasuk dari najis berat. Cara mensucikan najis ini cukup rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ke-7 basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah. Lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun, sebelum membersihkan menggunakan air, najis mughalladah yang mengenai tubuh atau pakaian harus benar-benar hilang wujudnya terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.